Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalba ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda menormalisasi sesuatu di pinjol ya. Karena hal yang akan saya bahas ini sudah ada peraturannya tapi tidak pernah diindahkan atau dijalankan. Nah, di sini saya tidak hanya ingin menjalankannya saja, tapi ingin mengajak Anda untuk menormalisasinya. Apa itu penagihan? Nah, langsung saja kita ke intinya ya. Jadi di sini di peraturan SEOJK terbaru gitu ya tahun 2023 yang berlaku di tahun 2024, di sini ada bab penagihan. Kita baca sebentar. Nomor 1, penyelenggara atau pinjol harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan. Jadi ketika Anda galbay, nanti Anda akan ditagih oleh pihak ketiga ataupun dari pinjolnya sendiri ya, yang mana tidak ada bedanya sebenarnya. Oke. Nomor 2, penyelenggara atau pinjol harus memberikan informasi terkait jatuh tempo pendanaan kepada penerima dana atau nasabah untuk melakukan pembayaran secara berkala sebelum pendanaan jatuh tempo dan dapat ditagihkan. Lalu nomor 3, dalam hal penerima dana wan prestasi atau nasabah ini gagal bayar, pinjol atau penyelenggara harus melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan setelah jangka waktu pendanaan habis dan setelah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana. Jadi Anda harus ada bukti tagihnya tuh ya, Anda harus ditagih karena bisa saja hutang itu fake. Ya, bisa loh ya, hutang itu fake, hutang itu fraud gitu kan. Mana nih orangnya? Kalau ada orangnya harus ditagih. Jadi karyawan pinjol pun bisa melakukan kecurangan. Oke. Oke, selanjutnya nomor 4, penagihan dapat dilakukan dengan cara poin A, desk collection, yaitu penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, serta perantara lainnya. Atau poin B, field collection, yaitu penagihan langsung secara tatap muka. Nah, jadi ada dua ya, A dan B. Yang pertama itu ditagih melalui telepon, SMS, WhatsApp. Yang kedua adalah ditagih oleh DC lapangan. Lalu nomor 5, dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara atau pinjol ini harus memastikan bahwa yang A, tenaga penagih atau DC-DC ini telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kalau nagih itu harus ada etikanya ya. Kalau nggak ada etikanya, abaikan. Ya ada etikanya juga abaikan saja sebenarnya. Oke, lanjut yang B. Dalam hal penyelenggara atau perusahaan pinjol melakukan kerjasama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada nasabah atau penerima dana, pihak lain tersebut wajib memberikan sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi harus ada sertifikatnya dulu, sertifikat penagihannya dulu, baru boleh nagih. Oke ya, kita lanjut dulu. Yang C, identitas setiap tenaga penagihan ditata usahakan dengan baik oleh penyelenggara. Jadi harus jelas identitasnya. Jangan siapapun bisa menagih gitu ya. Nyuruh orang nagih gitu kan, nyuruh Gojek, GrabFood nagih gitu kan. Nggak bisa seperti itu ya, dibenturin gitu kan. Waduh, itu udah salah banget gitu. Oke, selanjutnya yang D, tenaga penagihan atau DC dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Yang pertama, menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan atau foto DC tersebut. Gitu. Jadi, jika Anda ingin meladeni DC, ya ada beberapa hal yang harus Anda tanyakan dulu. Yang pertama adalah kartu identitas resminya yang dikeluarkan pihak lain atau pihak ketiga atau perusahaan tersebut ya, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Nah, ini bukan hanya DC lapangan saja, tapi ini berlaku juga kepada DC WA. Nah, inilah hal yang ingin saya normalisasikan. Kita selama bertahun-tahun ini ditagih oleh DC WA tidak pernah meminta identitas resmi dengan foto DC-nya. Ya, tidak pernah. Ya, kita selalu mengabaikan hal tersebut. Ya, padahal hal ini sudah tertuang di peraturan OJK ini.
Ya ini bukan hanya file collector saja, tapi ini desk collection juga, DCWA juga gitu kan. Nih ya, yang poin A. Oke, DC ini mengungkapkan mukanya, ya identitas resminya gitu ya. Jadi kita harus tahu kita ini berhadapan dengan siapa, dengan DC yang resmi atau DC yang tidak resmi, gitu ya. Kalau DC yang tidak resmi, ya udah, ya jangan dihiraukan, gitu ya. Kalau DC-nya resmi gimana bang? Ya jangan dihiraukan juga, sama aja sebenarnya. Tapi terkadang karena sifat asli manusia itu saling membalas, gitu ya, sudah dari dalam diri kita itu saling membalas. Nah, sebelum Anda tektokan dengan DC tersebut, ya debat dengan DC tersebut, ya DC itu harus mengeluarkan identitas resmi beserta foto dirinya. Gitu ya, selama ini yang disebar data, yang ditakut-takuti itu hanya nasabah saja. Nah, DC pun wajib takut. Ya, jika foto dirinya ini ya terpampang di Facebook. Ayo, ya kita balikan keadaannya. Kita bikin takut divisi penagihan atau DC-DC ini dengan cara memegang foto diri mereka juga, ya agar mereka ini tidak bisa macam-macam, gitu kan. Anda mau sebar data, saya sebarkan lagi data Anda, foto Anda ya di grup Facebook manapun. Makanya karena kita ini tidak punya foto diri mereka, tidak punya identitas resmi mereka, maka kita ini selalu ketakutan gitu ya, selalu merasa akan disebar data gitu. Jadi harus dinormalisasi yang pertama ini. Oke ya. Nah, yang kedua adalah harus memiliki sertifikat penagihan. Tadi itu, mana nih ya? Pihak lain tersebut atau pihak ketiga atau divisi DC tersebut wajib memiliki sumber daya manusia atau karyawan yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan. Ya, jadi yang pertama kita tanyai dulu identitas dirinya. Jika sudah dapat ya, kita tanya lagi ya sertifikat penagihannya. Kamu sudah di training belum? Ya kan? Sudah disertifikasi belum oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan? Gitu ya, kalau belum ilegal dong ya, tidak boleh. Ini kan acuannya aturan OJK. Itu kalau dilanggar bagaimana? Gitu ya. Satu lagi adalah surat tugas ya. Terlebih lagi untuk file collector atau DC lapangan ya, harus ada surat tugasnya. Yang pertama ID card-nya ya, yang kedua sertifikat profesi DC tersebut ya, sertifikat profesi penagihan, yang ketiga surat tugasnya ya, yang keempat itu surat penagihan Anda yang Anda cocokkan gitu ya. Kalau nggak cocok berarti jangan welcome dengan DC tersebut ya, namanya salah, penagihannya salah gitu kan, itu jangan. Oke ya, jadi ada 4 hal yang harus ditanyai. Gitu. Ini wajib dinormalisasikan. Orang segini sudah ada ya peraturannya di sini, gitu kan. Masa sih tidak dilaksanakan, gitu kan? Masa ya sudah saja, gitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang harus ditanamkan di mindsetnya nasabah-nasabah yang galbay, bahwa atribut-atribut seperti ini bukanlah untuk mewajibkan Anda segera membayar hutang-hutang Anda. Ya, karena DC-DC tersebut ada yang suka membalikan. Kalau saya tunjukkan surat penagihan, ID card, sertifikat profesi, ibu mau bayar hari ini, ya harus bayar hari ini ya, akan saya tunjukkan. Oh tidak, bukan seperti itu. Atribut-atribut seperti itu adalah kewajiban yang harus ada di badan Anda, di badan DC tersebut. Ya, bukan syarat untuk seorang nasabah membayar. Ya, bukan. Mana ada di sini peraturannya seperti itu? Ya, Anda mau bolak-balik lihat ya peraturan OJK manapun, nasabah ketika meminta atribut dari DC pinjol wajib membayar. Nggak ada. Anda harus tanya seperti itu. Kalau DC-nya itu ngebalikin, mau bayar ibu kalau saya tunjukin gitu kan. Loh ya bukan. Ya tidak ada aturannya saya minta atribut terus langsung wajib bayar. Mana? Ya, yang ada itu Anda pakai atribut Anda baru boleh nagih. Ya, masalah saya bayar atau enggak itu urusan saya. Kalau saya mau galbay gimana? Ya, seperti itu. Ya, jadi kita harus menormalisasikan peraturan ini. Gitu ya. Mau DC itu DCWA ataupun DC lapangan ini wajib dinormalisasikan gitu. Tapi ada satu hal lagi yang ultimate ya. Kalau saya masih mending saya abaikan saja ya. Saya tidak temui DC lapangannya. Ngapain nemui DC lapangan? Ngapain ngurusin DCWA yang nagihnya pakai template? Gitu ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.